Baik, selamat pagi. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Pak. Apa kabarnya anak-anak? Luar biasa, tetap semangat. SMP Negeri 1 Gunung Muria. Yes, yes, yes. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebaiknya kita awali dengan doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat pada pagi hari ini. Kami dapat berkumpul lagi di tempat ini, Bapa. Tuhan, sebentar lagi memulai kegiatan kami. Berkatilah kegiatan kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, hanya nama yang sempurna, hanya kepadamu kami bersyukur. Amin. Baik, terima kasih untuk doa yang dibawakan oleh Tani. Sebelum kita melakukan pembelajaran kita, alangkah baiknya Bapak mengabsen dulu ya. Melati Valencia Sihobi, Nasriani Berusaragi, Nur Hikmah Rudang Tasembiri, Leni Sartika, Ika Marsya Barus, Tri Marsya Barus Tepu, Angel Barus Tepu, Riana Lestari Sipayo, Yohana Despita, Yames Tarigan, David Titik, Putri Irwansyah, Chris Puriando Saragi, Edo Pratama, Devrian Damani. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung yang dipimpin oleh Mas Riani. Pada Mas Riani dipersilakan. Enggak. Halo Bandung, ibu kota beriangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari ku rebut kembali. Baik, terima kasih kepada anak kami Mas Riani Purusaragi yang telah membawakan lagu Halo Halo Bandung. Baik, kita masuk ke tujuan. Baik, kita masuk ke tujuan layanan konseling. Yang pertama, tahap pengenalan pengetahuan. Murid dapat memahami pengertian problem solving, jenis-jenis masalah, dan beberapa metode problem solving. Yang B, akomodasi atau sikap. Murid dapat mendalami cara-cara menyikapi masalah dalam kehidupan sehari-hari.
izin, tahap tindakan dan keterampilan, murid dapat menerapkan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita menyampaikan masalah layanan konseling agar kamu dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, baik itu masalah di sekolah, di rumah, dengan teman-teman dan lain-lain. Jadi materi layanan konseling kita hari ini adalah tentang problem solving pada anak remaja. Manfaat layanan konseling adalah agar kamu dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, baik itu masalah di sekolah, di rumah, dan teman-teman. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita sebelumnya. Sekarang Bapak mau tanya, apa masalah yang pernah kamu hadapi dalam kehidupan sehari-hari? Kepada Chris, silakan. Mengurangnya nilai dalam pembelajaran. Itu masalah yang kamu hadapi? Ya, Pak. Oke. Ada yang lain? Oke, silakan. Masalah yang sering saya hadapi yaitu sering terlambat masuk sekolah. Baik. Yang pertama tadi dari anak kami Chris, masalahnya adalah mengurangnya nilai dalam pembelajaran. Sekarang Bapak tanya, apa penyebab mengurangnya nilai dalam pembelajaran yang kamu alami? Dikarenakan bermain game, Pak. Masalahnya karena kebanyakan main game, gitu ya. Solusi yang harus kamu lakukan adalah Mengurangi penggunaan handphone, Pak. ya, mengurangi penggunaan permainan handphone, main game ya. Baik. Yang kedua tadi masalahnya adalah terlambat masuk sekolah. Ini penyebabnya adalah apa penyebabnya? Tidur terlalu lama. Solusi yang harus dilakukan apabila terlambat datang ke sekolah itu adalah harus tidur cepat, dikurangi main game. Baik, sekarang silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Bapak akan membagikan LKPD-nya. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya per kelompok. Waktu Bapak kasih 10 menit. Silakan. Klik. Silakan.
Waktunya tinggal 3 menit. Udah selesai semua? Baik, waktunya sudah habis. Kita lanjutkan dengan pembahasan NKPD yang sudah kamu kerjakan. Yang pertama, kelompok 1, silakan. Perkenalkan, nama saya David Perdana Ginting dan teman saya. Saya Leptian Damani. Saya Malina Perstupu. Saya Yohana Presiden. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang problem solving. Problem solving yaitu kemampuan untuk mencari solusi terbaik dari sebuah hambatan dan masalah. Mengapa keterampilan problem solving penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena membantu kita menghadapi masalah dengan tenang dan efektif serta meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan yang baik. Sebutkan 3 manfaat dari problem solving, yaitu membantu dalam pemecahan masalah yang efektif, membantu mengambil keputusan secara objektif dan mandiri,
Tiga, meningkatkan kualitas hidup. Situasi sementara, aku memiliki ujian di matematika besok, tapi temanku mengajak aku bermain game online malam ini. Aku belum belajar sama sekali, tetapi aku juga tidak ingin mengecewakan temanmu. Apa masalah utama dalam situasi ini? Teman mengajak bermain game online di malam ini. Apa saja kemungkinan solusi yang dapat kamu pilih? Sebutkan minimal 2. 1. Belajar mempersiapkan ujian dan menolak teman dengan cara baik. 2. Mengajak teman belajar bersama. Dari solusi yang kamu sebutkan, mana yang menurutmu paling baik dan jelaskan alasannya. A. Karena belajar persiapan ujian sangat penting. Apa dampak jangka panjang dari solusi yang aku pilih? Belajar berguna untuk persiapan ujian. Tiga, refleksi diri. Pernahkah aku menghadapi masalah yang sulit di sekolah atau rumah? Ceritakan secara singkat. Pernah. Di saat mengerjakan tugas atau PR, saya tidak selesai karena kebanyakan main HP. Bagaimana cara aku menyelesaikan masalah tersebut? Yaitu dengan belajar di rumah dan mengurangi bermain game. Apa langkah-langkah problem solving yang menurutku masih sulit dilakukan? Menjawab soal-soal yang tidak mengerti dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan. Lanjut kelompok 2. Silakan maju ke depan. Baik, perkenalkan nama saya Melati Foreca Silvi. Saya Mas Denny Berusaha lagi. Saya Cika Pasai Barus. Saya Kiskawati Purga. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang apa itu problem solving. 1. Apa yang dimaksud dengan problem solving? Problem solving adalah kemampuan menyelesaikan masalah dengan pengambilan keputusan yang tepat. 2. Mengapa keterampilan problem solving penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena keterampilan pemecah masalah dapat membantu membuat keputusan yang lebih baik dan membangun hubungan yang lebih erat. 3. Sebutkan 3 manfaat dari problem solving. Yang pertama, memperkuat pengambilan keputusan. Kedua, meningkatkan kualitas hidup. Ketiga, peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Bagian 2, studi kasus. Situasi, sementara kamu memiliki ujian matematika besok, tetapi temanmu mengajak bermain game online malam ini. Kamu belum belajar sama sekali, tetapi kamu juga tidak ingin mengecewakan temanmu. Apa masalah utama dalam situasi ini? Teman yang mengajak bermain game online. Apa saja kemungkinan solusi yang kamu pilih? Sebutkan minimal 2. Yang pertama, belajar di rumah dan menolak ajakan teman. Yang kedua, mengajak teman belajar bersama dan bermain game di malam minggu saja. Dari solusi yang kamu sebutkan, mana menurutmu paling baik dan jelaskan alasannya. A. Karena ujian lebih penting daripada bermain. Apa dampak jangka panjang dari solusi yang kamu pilih? Kita bisa memahami pembelajaran dan bisa menjawab soal ujian. Bagian 3, refleksi diri. Pernahkah kamu menghadapi masalah yang sulit di sekolah atau di rumah? Ceritakan secara singkat. Pernah terlambat ke sekolah. Bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah tersebut? Yaitu tidur dengan cepat.
Apa langkah problem solving yang menurutmu masih sulit dilakukan? Mengurangi bermain HP atau handphone. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kelompok 2. Oke, lanjut. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami mempresentasikan hasil lembar kerja kami. Saya dengan Rina Lestari Bersupayung. Saya Lili Sartika. Saya Edu Pratama. Saya Panik Irwansyah. Di sini kami ingin membahas apa yang dimaksud dengan problem solving. Problem solving adalah kemampuan seseorang untuk menemukan solusi yang paling tepat bagi masalah yang dihadapi. Mengapa keterampilan problem solving penting dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu karena membantu menghadapi tantangan, membuat keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan ketahanan pribadi. Sebutkan 3 manfaat dari problem solving. Yang pertama, mengasah kreativitas serta kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, memperkuat komunikasi. Bagian 2, studi kasus. Apa masalah utama dalam situasi ini? Kamu memiliki ujian matematika besok, tetapi teman-temanmu mengajak bermain game online malam ini. Apa saja kemungkinan solusi yang dapat kamu pilih? Sebutkan minimal 2. Yang pertama, sebaiknya belajar di rumah untuk mempersiapkan ujian. Yang kedua, mengajak teman-teman belajar bersama di rumah. Dari solusi yang kamu sebutkan, mana yang menurutmu paling baik? Jelaskan alasannya. Lebih baik karena sebagai pelajar, kewajiban kita adalah belajar. Apa dampak jangka panjang dari solusi yang kamu pilih? Nah, untuk memahami materi pelajaran untuk mempersiapkan ujian akhir. Pernahkah kamu menghadapi masalah yang sulit di sekolah atau di rumah? Ceritakan secara singkat. Pernah. Saya pernah menghadapi masalah seperti sulit untuk memahami soal yang diberikan guru. Bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah tersebut? Dengan cara saya lebih giat lagi belajar atau fokus dalam kegiatan pembelajaran. Apa langkah problem solving yang menurutmu masih sulit dilakukan? Memperbaiki cara belajar, fokus dalam kegiatan pembelajaran, hingga menjadi murid yang bisa atau murid yang teladan. Sekian dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Silakan lanjut. Lanjut kelompok 4. Silakan. Baik, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang problem solving. Perkenalkan, nama saya James Aprilio Darigan. Perkenalkan, nama saya Kisora Basragi. Saya Nur Farzanka sendiri. Saya Trimeshi Buristobo. Baik. Apa yang dimaksud dengan problem solving? Problem solving adalah proses mengidentifikasi masalah, menganalisisnya, dan menemukan solusi yang efektif. Mengapa keterampilan problem solving penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena dapat mendorong terjadinya proses pemecahan masalah adaptif untuk mengatasi situasi yang menekan. Sebutkan 3 manfaat dari problem solving. 1. Membantu mengambil keputusan yang lebih baik. 2. Meningkatkan kepercayaan diri. 3. Memperkuat kemampuan komunikasi serta kolaborasi.
Bagian 2, studi kasus. Situasi. Kamu memiliki ujian matematika besok, tetapi temanmu mengajak bermain game online malam ini. Kamu belum belajar sama sekali, tetapi kamu juga tidak ingin mengecewakan temanmu. Apa masalah utama dalam situasi ini? Teman mengajak bermain game online sebelum ujian. Apa saja kemungkinan situasi yang dapat kamu pilih? Sebutkan minimal 2. A. Tidak mengikuti ajakan teman, lebih baik belajar untuk ujian besok. B. Belajar dulu baru bermain. Dari solusi yang kamu sebutkan, mana yang menurutmu paling baik? Jelaskan alasannya. Solusi A. Karena ujian lebih penting daripada bermain. Apa dampak jangka panjang dari solusi yang kamu pilih? Dengan belajar mempersiapkan ujian, nilai dan prestasi untuk jangka panjang sangat baik. Bagian 3, refleksi diri. Pernahkah kamu menghadapi masalah yang sulit di sekolah atau di rumah? Ceritakan secara singkat. Pernah. Saya pernah terlambat di sekolah karena tidur larut malam. Bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah tersebut? Dengan tidak tidur terlalu malam. Apa langkah problem solving yang menurutmu masih sulit dilakukan? Mengapa? Meningkatkan kepercayaan diri, karena sulit bagi saya untuk percaya diri di hadapan umum. Sekian presentasi saya, terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk. Baik, sekarang kita lanjutkan. Jadi inti dari problem solving yang kamu hadapi baik di sekolah, di rumah maupun bersama teman-teman adalah kebanyakan karena pengaruh handphone, kurang tidur, nilai yang menurun itu disebabkan karena kebanyakan main HP. Jadi solusi yang harus dilakukan adalah lebih giat belajar, dikurangi main handphonenya supaya kalau nilainya yang menurun supaya lebih baik. Oke, mungkin demikian evaluasi dari masalah-masalah atau problem solving yang kamu hadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dari masalah atau LKPD yang kamu hadapi, ada kira-kira masalah atau ada yang kurang jelas? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Tidak? Baik. Coba diperhatikan video berikut. Masalah dapat digambarkan sebagai suatu keadaan, baik yang bisa terlihat atau yang tidak terlihat, di mana antara yang diharapkan dengan kenyataan tidak sesuai, bahkan antara apa yang direncanakan dengan kenyataan pun tidak sesuai. Atau terdapat sebuah hambatan antara yang diinginkan dengan keadaan sebenarnya. Ya, memang sih, masalah berbeda dengan keluhan, karena keluhan muncul akibat dari masalah yang tidak jelas atau tidak teratasi, bahkan bisa jadi karena sebuah masalah tersebut masih belum terselesaikan. Lalu, bagaimana untuk menyelesaikan sebuah masalah yang aku hadapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat cuplikan video sebelumnya, kita mengenal sebuah permasalahan. Nah,
kali ini kita akan membahas terkait sebuah masalah dan problem solving atau penyelesaian sebuah masalah. Mengenal sebuah masalah dan penyelesaian masalah. Kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa setiap orang pasti pernah memiliki sebuah masalah. Bukankah begitu? Nah, lalu apa yang kalian lakukan saat memiliki sebuah masalah? Apakah lari dari sebuah masalah? Mengeluh? Tidak tahu apa yang harus dilakukan? Atau meminta bantuan kepada orang lain? Atau kamu memilih untuk menghadapi dan memecahkannya? Sebelumnya, kenali dahulu di mana sumber masalahmu. Apakah sumber masalahmu berasal dari dirimu sendiri atau itu merupakan faktor internal seperti permasalahan terkait kecerdasan, bakat, fisik, nilai kepribadian, keterampilan belajar, dan sebagainya. Atau bahkan sebuah permasalahan itu berasal dari luar diri kita atau eksternal, yang mana permasalahan itu terkait dengan lingkungan luar seperti teman atau permasalahan guru dan sebagainya. Ada sebuah contoh kasus yang mana terkait problem solving seseorang saat mengalami kesulitan belajar. Permasalahannya yaitu kesulitan belajar. Nah, sebagai problem solving, kesulitan belajar tersebut dijadikan sebagai tantangan. Ketika sebuah permasalahan dijadikan sebuah tantangan, maka memang kita memerlukan sebuah kreativitas. Kita harus memiliki wawasan yang luas. Kita menggunakan pemikiran kita dan imajinasi kita untuk belajar. Karena memang untuk membelajarkan seseorang atau diri kita beberapa masalah itu memerlukan perhatian ekstra. Oleh karena itu kita membutuhkan sebuah kita sebagai imajinasi. Sebab pada kenyataannya sesuatu yang menantang untuk seseorang belum tentu merupakan tantangan bagi orang lain. Nah, oleh karena itu jika kita memiliki sebuah permasalahan, lakukan langkah-langkah dalam menyelesaikan sebuah masalah. Pertama, kita harus sadar akan masalah kita. Kedua, paham akan masalah kita itu apa. Ketiga, ketahui penyebab masalah kita. Dan yang keempat, mulai sederhanakan masalah. Kelima, ini yang terpenting, fokuslah pada solusi. Dan yang terakhir, segera ambil tindakan untuk mengubah suatu masalah jadi suatu kebahagiaan. Nah, itu tadi adalah contoh singkat dari SSI. Oleh karena itu, marilah kita mengetahui apa penyebab dari permasalahan kita. Jangan terburu-buru menyalahkan diri kita terhadap masalah, karena bisa jadi masalah itu menjadi kekuatan bagi diri kita. Sekian dari SSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saatnya kita ice breaking. Ulang. Caci. Ulang. Caci. Ulang. Caci. Oke, kita ulang ya. Ulang. Ulang. Caci. 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 Ulang. Caci. Ulang. Caci. 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 Ulang. Caci. Oke, tepuk tangan semua. Oke, karena pelajaran sudah selesai, sekarang kita evaluasi.
Udah selesai? Udah siap? Oke, silakan dikumpulkan. Oke, pembelajaran kita sudah selesai. Kita mau mengambil kesimpulan. Oke, siapa yang bisa memberi kesimpulan? Silakan. Jadi problem solving itu kemampuan untuk mencari solusi terbaik dari sebuah hambatan dan masalah. Oke, pertama. Selanjutnya dari Keterampilan problem solving penting dalam kehidupan sehari-hari karena membuat kebiasaan yang baik. ada yang lain? Ada 3 manfaat dari problem solving adalah membantu mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan diri, dan memperkuat kemampuan komunikasi serta kolaborasi. Demikian mungkin dari pembelajaran kita tentang problem solving yang sudah kita bahas pada hari ini. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaanmu tentang pelajaran yang sudah kita bahas? Sudah mengerti semua? Baik, kalau sudah mengerti, mungkin demikian konseling kita hari ini. Dan sekarang langsung dibawakan doa penutup sebelum kita pulang. Silakan Chris, maju ke depan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya membawa doa dari agama Kristen. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami telah selesai melaksanakan pembelajaran kami. Kami ingin pulang, berkatilah kami agar kami sampai ke rumah kami dengan baik. In nama dua anakmu dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Chris yang sudah membawakan doa. Oke, mungkin pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu di dalam pembelajaran konseling selanjutnya. Terima kasih. Oke, ketua kelas silakan siapkan. Berdiri. Siap gerak. Beri salam kepada Bapak Ibu guru kita. Ucapkan selamat Pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Sudah bisa pulang.